Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat jiwa yang sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi sebuah fenomena yang sangat dekat dengan kita, yaitu penggunaan media sosial bagi semua kalangan. Media sosial adalah sebuah anugerah teknologi yang memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, berbagi informasi, dan menyebarkan kebaikan. Namun, media sosial juga dapat menjadi alat yang membawa keburukan jika tidak digunakan dengan bijak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wala ta'fu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 30. Hadirin sekalian, ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan, termasuk ucapan kita di media sosial, akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memilih kata-kata yang kita sampaikan di dunia maya. Pada materi kali ini, saya akan membahas dampak buruk kata-kata yang tidak pantas. Hadirin sekalian, kata-kata yang tidak pantas, seperti ujaran kebencian, fitnah, atau makian, dapat menyakiti hati orang lain dan menciptakan konflik-konflik baru. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan ini mengajarkan kita untuk menjaga lisan, termasuk dalam bentuk tulisan di media sosial. Kata-kata yang buruk tidak mencerminkan akhlak yang rendah, tapi juga merusak reputasi dan hubungan kita dengan orang lain. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Sebaliknya, media sosial dapat menjadi ladang pahala untuk kita semua jika kita menggunakannya untuk menyebarkan kepada kebaikan. Kita bisa berbagi ilmu, membuat konten inspirasi, atau informasi-informasi yang bermanfaat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, satu ayat atau nasihat yang kita bagikan dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang. Betapa besar peluang kebaikan yang bisa kita raih, bukan? Berikutnya, ada bijak dalam berinteraksi di media sosial. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam berinteraksi di media sosial terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hindari menyebarkan informasi tanpa jelas kebenarannya, karena itu semua menimbulkan atau menyebarkan fitnah. Yang kedua, gunakan bahasa sopan dan santun. Hindari komentar yang menyakiti atau merendahkan orang lain di komentar. Ketiga, berpikir sebelum memposting. Kerap kali kita posting tidak dipikirkan terlebih dahulu. Tanyakan pada diri sendiri apakah yang kita unggah akan membawa manfaat atau justru menimbulkan mudarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Kaf ayat 18 yang bunyinya, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Kaf ayat 18. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap perkataan, termasuk kita tulis di media sosial, akan dicatat oleh malaikat. Yang terakhir, dampak positif dan negatif media sosial pada kehidupan kita saat ini. Dampak positif yang bisa kita lakukan dalam bersosial media yaitu dengan menyebarkan kebaikan, membuat konten dakwah. Dengan menyebarkan kebaikan, orang lain akan terinspirasi tentunya.
dan kita mendapat pahala dari amal tersebut. Sebaliknya, jika kita menyebarkan keburukan, dosa tidak hanya menimpa kita, tetapi juga mereka yang terpengaruh oleh buatan kita. Itu saja, hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita gunakan media sosial dengan bijak, penuh tanggung jawab, dan hanya untuk menyebarkan kebaikan. Jadikan media sosial itu sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi, berbagi ilmu, dan menginspirasi sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk berkata-kata yang baik dan menjauhkan kita dari perbuatan yang tidak pantas, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.